Film ini diawali dengan sebuah berita yang menjelaskan telah terjadi kerusuhan akibat sebuah virus dan orang yang terinfeksi virus tersebut berubah menjadi agresif dan menyerang hingga orang yang tergigit pun berubah menjadi zombie. Dan kerusuhan di kota pun meluas semakin cepat dan lebih banyak orang yang terinfeksi. Hingga WHO pun menyatakan bahwa ini adalah pandemi global hingga semua polisi dan tentara pun dikerahkan untuk menangani orang-orang yang terinfeksi. At a very disturbing live shot here. Even after 2 months, the pandemic is has been ordered with immediate effect. Today, the world. Lalu scene pindah ke sebuah keluarga di mana ada seorang anak yang sedang menonton televisi dan televisi itu pun langsung dibajak oleh pemerintah yang menayangkan bahwa telah terjadi pandemi global. Dan ketika anak itu mencari ibunya, tiba-tiba datang kakaknya yang bernama Abigail. Dan si ibu pun video call dengan si ayah yang seorang pilot dan si ayah pun menyuruh mereka pergi ke rumah bibinya untuk berlindung. Dan ternyata wabah zombie sudah sampai ke sana hingga di saat mereka akan pergi tiba-tiba si ibu dan si adik pun diserang dan digigit oleh salah satu zombie. Namun beruntung Abigail berhasil sembunyi di bawah kolong mobil. As soon as I get out of here, I'll get yourselves over to Aunt Carrie's. Go, 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 go! Namun si ibu yang sudah tergigit tidak lama kemudian ia pun terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Di saat si ibu akan menyerang Abigail, beruntung di sana ada polisi yang bernama Cassius langsung menembak si ibu. Dan Cassius pun langsung menyelamatkan Abigail dan mengakhiri penderitaan si adik. Safe now. Get you out of here. Singkat cerita 10 tahun kemudian dan bisa kita lihat setelah 10 tahun kota pun berubah menjadi rimbun oleh rumput-rumput. Lalu kita diperlihatkan Abigail bersama Cassius. Mereka sekarang sedang mencari makan di tengah hutan dengan mencari rusa. Dikarenakan mencari makan di kota itu sangat berbahaya hingga pada suatu saat mereka pun menemukan rusa yang sangat besar. Dan Abigail pun dilatih oleh Cassius untuk belajar menembak hingga ia pun berhasil menembak rusa itu. Dan rusa itu pun menjadi santapan mereka. Cocky. Abigail, go. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Cassius memasang penanda adanya bahaya di sekitar tenda. Lalu mereka pun santai mengobrol sambil membuat rute yang telah mereka lewati selama ini. Dan ternyata selama ini mereka selalu berpindah-pindah setiap harinya untuk menghindari para zombie. Dan di saat mereka tertidur, Cassius pun mendengar ada zombie. Dan benar saja ternyata itu adalah zombie pengintai. Dan Cassius pun menjelaskan pada Abigail kalau kini zombie bisa membuat koloni, di mana di antaranya ada zombie pengintai dan satu koloni bisa berjumlah 30 zombie. At least 30 ferals. Keesokan paginya mereka pun meninggalkan tempat itu dan selama itu perjalanan Abigail terus dilatih bela diri oleh Cassius dan tujuan mereka sekarang adalah menuju ke utara. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan hingga mereka berdua pun langsung memeriksa dari mana asal tembakan itu. We'll leave it. No one here except... Dan setelah diintai ternyata ada mobil yang sedang dijarah dan orang itu pun menumbuh pemilik mobil itu. Namun dari arah sisi terlihat ada zombie yang menyerang orang itu dan Abigail pun bersikeras ingin menembak zombie itu. Meskipun Cassius sudah melarang Abigail dan benar saja Abigail tanpa basa-basi menembak zombie itu. Namun ternyata tembakan Abigail salah sasaran dan malah menembak orang itu. Hingga membuat Cassius marah dan mereka berdua pun turun lalu langsung menjarah semua yang ada di sana. Namun Abigail merasa bersalah karena tembakannya salah sasaran. Namun di saat mereka sedang menjarah barang yang ada di sana, Cassius menumbuh orang itu untuk mengurangi rasa sakitnya.
dan mengambil sepatunya. Tiba-tiba pemimpin dari orang itu menghubunginya dan di saat itu Cassius mengajak Abigail untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun seperti biasa Abigail bersikeras ingin menjawab panggilan dari pemimpin orang itu supaya mereka bisa bergabung. Namun Cassius mengingatkan bahwa si pemimpin akan mengira kalau anak buahnya mati karena dinumbuh. Namun belum sempat pergi, si pemimpin kelompok bersama anak buahnya pun datang ke sana dan ketegangan pun mulai terjadi hingga mereka semua pun menodong Cassius dan Abigail. Dan setelah anak buah itu mengecek temannya yang mati, di sanalah mereka tahu kalau temannya dibunuh oleh Cassius dan Abigail hingga mereka berdua pun beraksi. Anyone left of the 9 mil? I can get it. No, no, no! Drop your weapons and get your... Put him down. Take it easy. Dan di saat itu keluarlah wanita bernama Megan yang hamil tua dan suaminya David. Megan pun melerai mereka, namun situasi pun berubah setelah para koloni zombie sampai ke tempat itu. Dan ternyata koloni itu dipimpin oleh zombie suami istri, hingga mereka pun bekerja sama untuk melawan para zombie itu. Dan Cassius pun berhasil menembak istri zombie itu dan berhasil melarikan diri bersama Abigail, juga sepasang suami istri tadi. Namun bisa kita lihat suami dari zombie itu marah dikarenakan istrinya mati terbunuh, hingga pemimpin zombie itu pun berteriak dan marah besar kepada Cassius. Di dalam mobil sambil marah, Cassius pun bertanya kepada Abigail berapa sisa peluru mereka, dan Abigail pun mengatakan tinggal sedikit lagi, hingga si Cassius pun marah kepada Abigail karena mereka kehilangan banyak peluru itu karena kesalahan dari Abigail. Dan Cassius pun bertanya kepada David dan juga Megan kemana tujuan mereka, dan mereka pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke arah timur laut dikarenakan mereka mendengar rumor kalau di timur laut ada sebuah kapal besar yang dihuni oleh sekelompok orang-orang yang aman dari zombie karena kapal tersebut berada di tengah danau. Namun mobil mereka mogok dikarenakan air radiatornya habis hingga mereka berjalan kaki. Just leave it. Not worth it. Hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah gedung yang dirasa aman, lalu Cassius dan Abigail pun menelusuri gedung itu supaya lebih aman. Di saat malam tiba, seperti biasa Cassius pun memasang penanda bahaya untuk jaga-jaga, dan di saat itu David pun mengajak Cassius untuk pergi bersama mereka ke arah timur laut, ke kota kapal. Dan Abigail setuju untuk mengikuti David, namun Cassius tidak setuju hingga mereka berdua pun berdebat. Namun pada akhirnya mereka berdua pun setuju untuk ikut bersama David ke arah timur. Water. How far is it? Let's set camp. Dan di saat larut malam, Cassius pun memasang bom untuk jaga-jaga. Namun bisa kita lihat semua zombie yang tadi menyerang mereka. Kini para zombie itu pun menemukan mobil yang mogok tadi. Dan Cassius selalu menyiapkan langkah terakhirnya, yaitu satu peluru untuk jaga-jaga. Dimana jikalau dia tergigit, dia akan langsung menembak dirinya sendiri. Dan ternyata David pun juga sama memiliki ide untuk jalan terakhir dengan menyiapkan satu peluru untuk langkah cadangan. Dan setelah itu mereka pun lanjut tidur. This is my plan B. Is mine. Still, it's mine. Singkat cerita, keesokan paginya ketika Abigail sedang santai melihat foto kenangan bersama keluarganya dulu, tiba-tiba Abigail mendengar suara zombie. Dan pas dilihat ternyata itu adalah zombie pengintai yang telah sampai ke sana. Hingga Abigail pun menghadapinya dan menghindarinya. Namun beruntung ketika Abigail dikejar, ia pun berhasil menumbuh zombie itu. Dan Abigail pun berhasil diselamatkan oleh Cassius. Dan Cassius pun mengajak Abigail untuk segera meninggalkan tempat itu.
Dan ternyata benar saja koloni zombie telah sampai di gedung itu. Namun ketika zombie itu akan masuk, tiba-tiba salah satu zombie terkena bom yang dipasang oleh Cassius. Dan suara ledakan itu pun sampai ke telinga Cassius yang telah jauh meninggalkan gedung itu. Dan ketika di perjalanan, Abigail teringat bahwa di situ adalah lokasi tempat penyimpanan pesawat ayahnya. Dengan sedikit perdebatan, pada akhirnya Cassius yang tidak mau ambil resiko, ia pun terpaksa mengikuti rencana Abigail untuk mencari pesawat di sana. Dan setelah sampai di sebuah bandara, ternyata di sana tidak ada satupun pesawat hingga Cassius kembali marah. Namun Abigail teringat kalau pesawat itu tersimpan di dalam sebuah ruangan. Dan ketika diperiksa, benar saja mereka menemukan pesawatnya. Namun setelah dicek, ternyata pesawat itu perlu perbaikan. Dan David yang sedikit mengerti dengan mesin, ia pun langsung memperbaiki pesawat itu. Sedangkan Cassius dan Abigail memeriksa semua tempat yang ada di sana. Where did we land the plane? Singkat cerita, kini Cassius berada di ruangan kendali untuk memantau semua keadaan. Namun tiba-tiba Cassius dan Abigail mendengar suara teriakan zombie. Dan setelah dicek, ternyata benar saja koloni zombie telah menyerang tempat itu. Sehingga Abigail dan juga Cassius pun langsung menuju pesawat yang diperbaiki oleh David. How about... Dan tanpa pikir panjang, Cassius pun mengajak mereka semua untuk menaiki pesawat itu. Cassius pun memperlambat pergerakan zombie dengan menembak para zombie. Namun dengan sedikit pengalaman dari seorang ayahnya adalah pilot, ia pun mencoba menerbangkan pesawat itu. Dan ternyata Abigail berhasil menggerakkan pesawat itu dan para zombie pun mengejar pesawat itu. Namun kesialan pun kembali terjadi. Abigail tidak bisa mengendalikan pesawat itu. Entah apa yang terjadi pada pesawat itu. Hingga pada akhirnya Abigail harus mendarat darurat. Dan akibatnya pesawat itu jatuh menabrak pohon. Sehingga mereka semua pun terluka. Namun mereka beruntung tidak terluka parah. Dan mereka pun langsung berjalan kaki menuju ke arah timur. You alright? Dan setelah berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka sampai di tempat gerbong kereta yang sangat banyak. Dan saat beristirahat, Cassius pun menjelaskan bahwa rute yang akan mereka lewati adalah banyak sekali koloni zombie. Cassius pun mengajak mereka supaya sampai 2 hari dan harus sampai pada malam hari. Dan setelah itu mereka pun semua istirahat. Are you still mad at me? Sleep well, my love. Dan pada larut malam tiba, Megan pun memberikan sebuah selimut buatannya sendiri sebagai tanda terima kasih kepada Cassius dikarenakan Cassius selalu menjaga dirinya bersama David. Namun David berangkat ke sebuah gerbong kereta sendirian dan ternyata tanpa diduga David telah tergigit zombie. Sehingga David ingin mengambil jalan terakhir dengan menembak dirinya sendiri. Namun David tidak berani melakukannya hingga David pun menyembunyikan luka gigitan dari zombie itu. Sorry. Transform. Now. And Singkat cerita, esok pagi pun tiba, di mana mereka semua berjalan menuju ke arah utara dan tak disangka mereka semua melewati ladang yang sangat begitu luas. Namun ketika di hutan, David mulai merasakan tubuhnya mengalami perubahan hingga dirinya semakin tidak terkontrol. Namun Cassius sudah mengetahui ciri-ciri David hingga Cassius curiga kepada David hingga pada akhirnya pada suatu kesempatan Cassius pun memojokkan David dan ternyata benar saja Cassius pun kaget ternyata David telah tergigit. Namun pada akhirnya Cassius pun memberikan kesempatan pada David untuk hidup sampai David mampu bertahan melawan perubahan pada tubuhnya. Stop! I'm alright! don't say a fuck. Right this fucking second. Pull yourself together.
Dan ketika menjelang malam, pada akhirnya Abigail pun menemukan sebuah rumah, dan ketika dicek ternyata rumah itu ada penghuninya. Dan ketika Abigail maju ke depan sehingga membuat mereka semua pun mendekati rumah itu, dan ternyata rumah itu dimiliki oleh Pak Tua. Pak Tua itu akan mengizinkan mereka semua masuk dengan syarat semua senjata yang mereka miliki harus disimpan dimasukkan ke dalam peti. Hingga pada akhirnya setelah selesai mereka pun dibawa masuk ke rumah itu. Dan si Pak Tua pun menjelaskan bahwa rumah itu sangat aman dari para zombie. Dan mereka semua di sana bisa santai mandi dan makan-makan. Hingga pada akhirnya mereka semua pun disuguhkan dengan makanan yang sangat mewah. Dan setelah itu Cassius pun masuk ke dalam kamar dan di sana ternyata ada laptop sehingga Cassius pun mencoba membuka semua foto-foto bersama keluarganya. Ternyata Cassius sudah memiliki istri dan ternyata istrinya juga sedang hamil namun telah meninggal oleh wabah. Begitupun juga Abigail yang melihat foto-foto bersama keluarganya dahulu. There's nothing here to take. All right, that's far enough. Everything you need, my dear. Dan pada suatu malam Cassius pun kembali mengobrol dengan Megan, di mana Megan menginginkan Cassius berjanji kepada dirinya bahwa Cassius akan menjaga bayi yang ada dalam kandungannya seperti mana Cassius menjaga Abigail. Hingga Cassius pun berjanji kepada Megan kalau dirinya akan menjaga anak Megan ketika anaknya sudah lahir. Dan setelah itu mereka pun dibawakan minuman oleh Pak Tua itu sehingga mereka semua pun minum dengan bergembira. Promise me if anything. I promise. Cheers. Cheers. Ternyata mereka semua kini tersadar dalam keadaan terikat dan ternyata si Pak Tua itu adalah profesor yang sedang mengadakan uji coba. Ternyata orang tua itu adalah profesor yang sangat jahat di mana dia ingin merubah dunia dengan cara mengendalikan semua zombie yang ada di dunia. Ternyata profesor itu menciptakan sebuah alat di mana alat itu mampu untuk mengendalikan zombie. Dan setelah itu David yang merasa tidak enak dengan alat itu, ia pun bisa dikendalikan oleh profesor itu hingga menyerang semuanya. Namun David berusaha mengendalikan sifat kemanusiaannya dan ternyata setelah tergigit kini kemampuan David semakin meningkat dan pada akhirnya Cassius pun berhasil melepaskan diri dari ikatan itu hingga Cassius pun menyerang profesor itu. Dan mereka semua pun melarikan diri dari rumah itu. Cassius pun marah kepada David karena hampir menyelakai semuanya akibat tubuhnya hampir sepenuhnya menjadi zombie. Namun Abigail berhasil menahan Cassius dengan cepat. Abigail mengajak mereka semua karena Abigail menemukan kunci mobil dan mereka pun kabur menggunakan mobil si profesor. My nose. Who fucking who? Namun tak disangka koloni zombie yang mengejar mereka akhirnya sampai juga di sana hingga mobil mereka pun dikejar koloni zombie. Namun sayang mereka harus lari keluar dari mobil itu karena jalannya terhalang pohon tumbang. David yang merasa dirinya akan menjadi zombie sepenuhnya menyuruh istrinya dan semuanya kabur lebih dulu dan dirinya akan mencegah para zombie hingga mereka semua meninggalkan David. Namun pengorbanan David tidak lama dikarenakan pemimpin koloni zombie yang besar dan kekar berhasil mengalahkan David dengan sangat mudah. Dan para zombie pun terus mengejar Cassius hingga pada akhirnya Cassius pun sampai di pinggir danau yang mereka cari. Dan Abigail pun langsung meminta tolong kepada penjaga yang ada di atas kapal danau itu. Everybody out! Go, I'll buy you some time. Go! Go! Hingga mereka semua pun membantu Cassius beserta semuanya. Hingga mereka semua pun berhasil diselamatkan naik ke kapal itu. Dan para zombie yang melihat itu pun berhenti mengejar Cassius. Di dalam kapal Cassius langsung membawa Megan karena Megan akan segera melahirkan. Dan Megan pun langsung ditangani oleh wanita yang ada di sana.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Shin kini kembali lagi kepada si profesor. Dia terus mencari lokasi Cassius. Shin kini kembali lagi kepada Cassius, di mana Cassius dipanggil oleh ketua kelompok yang ada di atas kapal itu. Dan si ketua kelompok itu pun menyambut hangat Cassius. Dan Cassius pun diterima di sana untuk tinggal di kapal itu. Dan setelah itu, Abigail dan Cassius pun kembali bertengkar dikarenakan semua kejadian yang telah terjadi. Cassius menyalahkan Abigail akibat Abigail sok tahu dan ceroboh dalam bertindak. Abigail yang merasa benar langsung marah juga kepada Cassius karena pengorbanannya tidak pernah dihargai. Dan Abigail pun pergi meninggalkan Cassius dengan rasa marah. Lalu si wanita yang membantu Megan melahirkan itu pun menjelaskan kalau bayinya berhasil selamat dilahirkan. Sedangkan Megan sendiri sangat lemah kondisinya dan dimungkinkan tidak akan bertahan lama. Lalu Cassius pun menemui Megan. Lalu Megan pun minta kalau Cassius harus menepati janjinya untuk mengurus bayinya dikarenakan Megan merasa kalau umurnya tidak akan lama lagi. Dan setelah itu Cassius pun membawa bayi itu bersamanya. Dan setelah itu datanglah si wanita yang membantu melahirkan tadi dan ia pun memberikan susu untuk bayi itu. I'm sorry for your loss. I'll be back with her in a short while. Shin kembali lagi kepada si profesor, di mana si profesor telah berhasil menemukan danau itu. Namun tiba-tiba koloni zombie juga sampai di sana dan menyerang si profesor. Namun si profesor yang memiliki alat pengendali zombie, ia pun berhasil menaklukkan semua zombie yang ada di sana. Dan si profesor pun mengajak para zombie yang ada di sana untuk bekerja sama masuk ke dalam kapal itu. Lalu Shin kembali lagi ke atas kapal, di mana di atas kapal sedang diadakan adu panco sehingga di atas kapal sangat ramai sekali. But I'm gonna show you. Lalu setelah malam tiba, Abigail pun bersenang-senang bersama kenalannya yang baru. Dan Abigail pun tanpa sepengetahuan yang lain, ia pun menelusuri kapal yang ada di sana hingga ke bawah kapal. Namun tak disangka datanglah seorang lelaki yang ia kenal tadi. Dan lelaki itu pun menjelaskan bahwa yang dipegang oleh Abigail itu adalah detonator untuk meledakkan semua kapal yang ada di sana jika terjadi penyerangan zombie. Dan lelaki itu pun menjelaskan bahwa ada sebuah terowongan di kapal itu untuk menuju keluar ke daratan dari kapal itu. The entire boat town is mined. If we're attacked, you and your dad gonna stay with us? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Shin kembali lagi kepada si profesor yang memanggil penjaga kapal yang ada di sana. Dan si penjaga kapal itu pun tanpa menyadari kalau yang di hadapannya adalah orang jahat. Dia pun mendekati si profesor. Namun pada akhirnya zombie pun masuk ke kapal lewat perahu penjaga. Dan sesuatu pun terjadi. Di mana di atas kapal yang sedang beraktivitas seperti biasa, para zombie pun naik ke atas kapal dan langsung menyerang semuanya. Dan setelah itu Abigail yang mengetahui penyerangan zombie, ia pun mencari Cassius. Begitupun dengan Cassius sambil membawa bayinya, ia pun mencari Abigail. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertemu dan semua orang yang ada di sana yang selamat pun diarahkan untuk menuju ruang bawah kapal untuk keluar melewati terowongan. Dan Abigail pun mengajak Cassius untuk keluar lewat terowongan. Namun ketika Abigail berangkat lebih dulu, ia pun diserang oleh si profesor. Cassius yang melihat itu, ia pun marah dan akan menyerang si profesor. Namun profesor yang bisa mengendalikan zombie, ia pun mengarahkan satu zombie untuk menyerang Cassius. Namun beruntung Cassius berhasil mengalahkan zombie itu. Dan ketika si profesor akan mendekati Cassius, Cassius pun memiliki cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan menghancurkan alat pengendali di tangan profesor. Dan setelah Cassius berhasil merusak alat pengendalinya, si profesor pun diserang oleh para zombie yang ada di sana hingga Cassius dan Abigail pun berhasil selamat dari profesor. Dan orang-orang yang selamat pun telah berhasil keluar dari kapal itu melewati terowongan. Shin kembali lagi kepada Abigail dan juga Cassius, di mana mereka berdua sedang diserang oleh para zombie.
dan Abigail pun berhasil ditangkap oleh pemimpin zombie itu. Namun beruntung diselamatkan oleh Cassius. Tapi Abigail melihat tangan zombie itu tertulis dalam gelangnya nama Abigail. Dan Abigail pun baru sadar kalau zombie yang ada di hadapannya adalah ayahnya yang telah berubah menjadi zombie. Namun ketika ia masih tidak menyangka, Abigail ditarik oleh Cassius. Dan mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam terowongan. Dan tepat pada waktunya ketika detonator ditekan, Abigail dan Cassius berhasil keluar dari terowongan itu. Dan setelah semuanya selesai, tiba-tiba mereka mendengar suara zombie dan ternyata ada salah satu orang yang tergigit. Dan tak disangka ternyata pemimpin koloni zombie atau ayah Abigail berhasil selamat. Dan Cassius pun terpaksa duel bersama ketua koloni zombie itu. Dan ketika Cassius terdesak, Abigail pun disuruh menembak zombie itu. Abigail yang mengetahui kalau zombie itu adalah ayahnya, ia pun bimbang dan ragu untuk menembak zombie itu. Namun dengan kesadaran Abigail bahwa yang dihadapannya bukan lagi ayahnya melainkan zombie, ia pun dengan cepat menembak zombie itu hingga Cassius pun berhasil dia selamatkan. Dan setelah itu film pun selesai.